Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayati Mehdiah Budi Pratiwi. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari kota Mojokerto. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Menurut Arthur Aufderheide, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pertanyaan pemantik 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Jawabannya adalah, setelah mempelajari modul 2.1 ini, saya merasa pemikiran saya mulai berubah sebagai akibat dari pembelajaran. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki karakteristik di antaranya. Yang pertama, pembelajaran sesuai minat, bakat, dan kebutuhan murid. Yang kedua, murid berfokus pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, semua murid mendapatkan perhatian dari guru. Pertanyaan pemantik 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Jawabannya, perubahan yang terjadi pada diri saya adalah perubahan mindset saya dalam melakukan pembelajaran. Saya mulai mendesain pembelajaran atau modul ajar yang berdiferensiasi, dalam arti menerapkan pembelajaran yang beragam di kelas, baik dari sumber belajar, proses pembelajaran, ataupun produk belajar yang dihasilkan. Pertanyaan pemantik 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Jawabannya, salah satu hal yang saya lakukan agar tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah dengan tetap melakukan kolaborasi dan berbagi praktik baik dengan guru senior atau dengan guru yang sudah terlebih dahulu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat inilah saya akan mendapatkan ilmu yang bermakna tentang bagaimana cara menghadapi keberagaman yang ada pada murid, sehingga saya tetap bisa bersikap positif. Refleksi individu. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Langkah pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini berhubungan dengan audiens atau murid, di mana murid menjadi pusat atau subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, berhubungan dengan behavior atau aktivitas, merujuk pada tingkah laku atau aktivitas murid dalam pembelajaran yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Selanjutnya, condition atau keadaan, berhubungan dengan keadaan murid di kelas, baik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Terakhir, degree atau perbandingan, membandingkan kondisi siswa antara sebelum kegiatan dan setelah kegiatan pembelajaran. Langkah kedua, 3 aspek pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Diibaratkan seperti di equalizer, dari yang bersifat mendasar menuju bersifat transformatif.
konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur ke terbuka atau open end, tergantung ke mandiri dan lambat menjadi cepat. Yang kedua, minat belajar. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Mengidentifikasi lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya. Pengaruh budaya, dari santai menjadi terstruktur, pendiam ke ekspresif, personal ke impersonal. Gaya belajar murid juga dengan mengidentifikasi, yaitu visual atau belajar dengan melihat, auditori belajar dengan mendengarkan, kinestetik belajar sambil melakukan, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, visual ke spasial, musikal badelik kinestetik, logik matematika. Langkah 3, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Hal ini berkaitan dengan usaha kita sebagai guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Langkah keempat, manajemen kelas yang efektif. Di sini berhubungan dengan bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan melakukan fleksibilitas dengan struktur yang jelas, sehingga walaupun melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif untuk menentukan murid yang masih tertinggal atau mengetahui murid yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Cara agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan murid yang kemudian dijadikan dasar bagi praktik pembelajaran berdiferensiasi yang guru lakukan di kelas. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan murid, maka guru dapat menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dibutuhkan. Berikut adalah strategi diferensiasi yang dapat dilakukan di sekolah. Yang pertama, diferensiasi konten. Merujuk pada materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi materi. Lalu yang ketiga, diferensiasi produk. Merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Yang terpenting adalah peran guru sebagai sutradara yang merancang skenario pembelajaran yang tertulis dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang efektif dengan metode, media, serta penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar yang sudah teridentifikasi di awal. Kemudian, guru membantu dan mendampingi murid saat mengalami kesulitan dengan memberikan hak yang sama, yaitu kesuksesan pembelajaran dan kemerdekaan dalam belajar. Kelebihan pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Karena pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai,
serta menerapkan strategi pembelajaran yang didasari kebutuhan murid, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitan dari modul 1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 2 Nilai dan Peran Guru Pendidik, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif, lalu modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu hasil akhirnya adalah pembentukan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman, dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Lalu keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, salah satu yang dilakukan guru adalah memetakan kebutuhan murid. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, guru hendaknya memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian, guru harus inovatif dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Selain itu, guru harus mampu melakukan kolaborasi dengan murid, teman sejawat, dan wali murid untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang karakter murid. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Sebagai upaya dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi agar tercapai visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu yang pertama, buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, ambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan. Yang ketiga, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, jabarkan dengan 3 strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Lalu yang kelima, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai kebutuhan belajar murid. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Lingkungan belajar ini akan tercipta jika budaya positif sudah diterapkan di lingkungan sekolah. Budaya positif yang dimaksud di sini berupa disiplin yang berasal dari internal setiap warga sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan pemaparan saya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju.